Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat kondisi market yang sedang diserang oleh negara api ya. Karena mayoritas aset sekarang ini merah merona ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat lah untuk Bitcoin juga merah merona ya kan, semuanya ya hampir aset 10 besar mengalami penurunan yang cukup lumayan drastis ya di tahun ini gitu teman-teman ya. Jadi apa ya, kalian juga harus tahulah bahwasanya memang tahun ini tahun yang mungkin bisa dikatakan tahun yang hancur jiwa ya seperti itu. Oke. Nah, kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas perihal si Groove Token ya. Mudah-mudahan dari teman-teman kalau ada yang update perihal Groove Token ya, GVR mana. Nah, untuk Groove Token sendiri teman-teman ya, hari ini kan dia melakukan voting ke Bybit, ya kan, melakukan voting ke Bybit. Nah, kalau kita lihat dari sini harga daripada si Groove Token mengalami minus 0,73 ya teman-teman, setelah dia beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu sempat naik di area 16 dan sekarang turun di area 12 ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman yang perlu kalian ketahui bahwasanya memang Groove Token ini melakukan voting ya di Bybit. Cuman kalau menurut saya pribadi ya, kemungkinan besar apa itu Groove Token ini kalah ya, kemungkinan besar seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu, kemungkinan besar kalah? Mari kita cek, lihat bersama ya teman-teman ya. Oke, gitu teman-teman ya. Ini ya, kalian bisa melihat di sini Himol ya, dia mendapatkan suara 12,5 juta ya kan. Terus si Groove Token 2,8 juta ya. Terus si ZCX ya, dia mendapatkan 1,8 juta. Nah, jadi selisihnya dari Himol dengan Groove Token ini teman-teman sangat amat jauh, sekitar kurang lebih 9 juta sekian lah selisihnya. Maka dari itu saya bilang ya kan, kemungkinan besar Groove Token ini kalah ya kan. Walaupun gini ya teman-teman ya, memang kalau kita lihat bersama ya, untuk Groove Token ini holdernya lebih banyak daripada Himol. Cuman ketika masuk fase voting, holder itu nggak mempengaruhi teman-teman. Kenapa saya bilang holder itu nggak mempengaruhi? Gini ya, mau holder itu banyak, mau holder itu sedikit, kalau sudah masuk fase voting, sudah masuk voting ya kan, itu yang berpengaruh penting adalah orang yang melakukan voting ya, orang yang melakukan voting. Jadi semua user yang ada di Bybit ya, dia bisa melakukan voting teman-teman, dia bisa melakukan voting ya. Nah, jadi kemungkinan besar user Bybit ini memilih Himol teman-teman. Memang kalau kita bandingkan holder antara Himol dan Groove Token, banyakkan Groove Token ya. Kita bisa belajar dari beberapa waktu yang lalu, yaitu dari Baby Doge. Baby Doge holdernya berapa? Dia masuk voting ke Bybit, lolos nggak lolos. Yang kedua Brace kalah sama WWI ya kan, holdernya berapa? Sangat terlampau, sangat jauh teman-teman ya. Masih banyakkan Brace dengan WWI. Tapi apa dia lolos? Enggak lolos. Selisihnya sangat jauh sekali. Nah, jadi buat teman-teman ketika masuk fase voting kayak gini, yang berpengaruh sangat berpengaruh itu adalah user yang ada di Bybit itu teman-teman ya. Karena gini, kalau menurut saya pribadi, user di dalam Bybit mungkin mempunyai dolar banyak ya kan, $1.000, $2.000 atau bahkan ratusan ribu dolar ya kan. Nah, di situ teman-teman ketika dia melakukan voting, memilih aja ya kan, kalau kita ambil $1 satu suara lah, kalau $100.000 atau $100 berarti sudah 100 suara ya kan. Nah, sedangkan user yang ada di Bybit itu juga nggak sedikit, nggak cuma 5, 2 atau 100, 200 ya, nggak banyak ya kan. Maka dari itu ya teman-teman ya, ini kemungkinan yang memenangkan itu adalah Himol. Karena apa? Banyak user yang ada di Bybit, menurut saya pribadi memilih Himol itu teman-teman ya. Menurut saya pribadi loh, analisa saya pribadi, karena saya membandingkan atau saya mengamati sejak Baby Doge melakukan voting, Brace melakukan voting ya kan, dengan holder
yang begitu banyak itu kalah gitu teman-teman. Kalau kalian bandingkan Himol dengan Groove Token, holdernya banyakan mana? Banyakan Groove Token. Jadi gini, holder Groove Token belum tentu mereka menggunakan Bybit ya, belum tentu mereka menggunakan Bybit ya, dan belum tentu juga mereka holder Groove Token itu ikut voting ini gitu loh maksud saya ya. Jadi nggak semua holder dari Groove Token mengikuti voting ini gitu teman-teman ya. Jadi kalian paham lah apa yang saya maksudkan. Oke, jadi paham ya. Nah, terus informasi yang berikutnya yaitu datang dari John ya, John G ya teman-teman, di mana ini adalah CEO atau founder daripada Groove Tokennya. Dia nge-tweet juga nih teman-teman 5 jam yang lalu bahwasanya saya tidak akan online selama beberapa hari ke depan. Nah, jadi dia nggak akan online, nggak akan ada status, nggak akan ada tweetan tentang Groove Token mungkin dari John G ini teman-teman, alias akunnya ini untuk beberapa hari nggak akan ada updatean. Oke, saya akan sibuk dengan rapat dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana di Dubai, menantikan pameran yang bermanfaat dan sejahtera untuk semua. Oke, pameran di Dubai kalau nggak salah tanggal 5 Oktober. Jadi masih sekitar ya, kalau hari ini 29, berarti masih sekitar 6 hari ke depan teman-teman ya. Mungkin si John G ini sedang mempersiapkan semuanya untuk mempersiapkan ketika event Dubai Expo ini ya, mungkin biar berjalan lancar lah untuk Groove Token seperti itu. Tapi kalau kita mengacu tweetan dari John G bahwasanya tanggal 30 besok itu akan ada pengumuman exchange ketiga, Tier 1 exchange ketiga gitu. Maksudnya kan yang pertama adalah Gate.io, yang kedua ini kalau lolos ke Bybit itu Bybit, yang ketiga ini nanti tanggal 30 katanya akan diumumin gitu teman-teman ya. Kita lihat ya, karena ini ada tweetan juga dari John G ini bahwasanya dia akan offline dulu untuk beberapa hari, entah besok dia menyempatkan waktu untuk ngasih tahu komunitas Groove Token, atau memang dia off sampai bener-bener persiapan Crypto Expo Dubai ini benar-benar clear gitu teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi sih seharusnya besok itu diumumin dulu gitu ya, selah-selah waktulah ya, ambil sedikit waktu untuk memberitahu komunitas. Harapannya sih seperti itu, tapi kita lihat nanti pergerakannya seperti apa ya. Nah, yang saya maksud adalah yang ini teman-teman, di mana pertukaran 10 teratas ketiga kami akan diumumkan pada tanggal 30 September. Harapannya ya besok ada pengumuman lah gitu ya, besok ada pengumuman tentang exchange ketiganya gitu harapannya. Tapi kalau nggak ada pengumuman teman-teman nggak usah kecewa, nggak usah apa ya kan. Memang karena di sini si John G juga sudah memberitahu bahwasannya dia akan off untuk beberapa waktu ke depan gitu teman-temannya. Dia akan off dulu perihal akun sosial medianya lah, intinya seperti itu. Oke, tapi kalau menurut saya pribadi untuk listing ke Bybit sangat kecil sekali teman-teman. Kalau kita melihat perbandingannya loh ya, 2 juta sama 12 juta, selisihnya begitu amazing sekali ya kan ya. Jadi holder banyak belum tentu lolos voting ya. Inilah yang nggak saya suka dari sistem voting sebenarnya, seperti ini gitu loh teman-teman ya, yang nggak saya suka ya dengan sistem voting ya begini gitu ya kan. Ya oke, mungkin ini dulu perihal Groove Token. Buat Army Groove Token tetap santai saja, nikmati prosesnya. Yang penting dari Groove Tokennya sendiri juga sedang mengerjakan proyeknya, apalagi di 2023 nanti kalau nggak salah akan ada proyek yang berbasis blockchain lah, dia akan membuat blockchainnya sendiri. Oke, mungkin ini dulu perihal Groove Token, semoga bermanfaat. Salam cuan.